Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang cerita sejarah keris Kiai Setan Kober. Pemirsa dimanapun Anda berada, di episode yang lalu diceritakan bahwa pertempuran yang terjadi antara Raden Haryo Jipang yang dihadapi oleh anak muda yaitu Sutowijoyo, putra angkat dari Sultan Hadiwijoyo, terjadi begitu seru, dan akhirnya karena Ki Ageng Pemanahan sudah ditunjukkan kelemahan-kelemahan tentang keris pusaka Kiai Setan Kober. Apabila terjadi pertempuran, yaitu kelemahannya adalah apabila yang membawa keris pusaka itu mendengar suara adzan yang bertalu-talu, maka jin, setan, dan apa saja yang melindungi diri dari pemegang keris pusaka itu, dan pusaka itu sendiri akan keluar seluruh penghuni yang ada di dalam keris pusaka itu, sehingga tidak ada yang melindungi, dan kesempatan itu digunakan bagi lawannya untuk melakukan serbuan, tusukan, sehingga orang itu benar-benar seperti orang biasa yang tidak mendapatkan perlindungan. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Raden Haryo Jipang sudah meninggal, gugur di dalam pertempuran itu, kemudian datanglah Patih Metaun bersama rombongan. Tetapi karena sudah mengibarkan bendera putih yang artinya sudah menyerah, maka Ki Ageng Pemanahan menyerahkan mayat Raden Haryo beserta kerisnya kepada Patih Metaun. Pemirsa dimanapun Anda berada, keesokan harinya Patih Metaun kemudian membawa mayat itu ke Kudus dan kemudian menyerahkan mayat itu kepada Sunan Kudus, dan juga menyerahkan keris pusaka Kiai Setan Kober kepada Kanjeng Sunan Kudus. Oleh Kanjeng Sunan Kudus, akhirnya keris pusaka itu disimpan, dan jangan sampai ada orang yang bisa mengambilnya, karena keris ini sungguh sangat berbahaya, karena kehadirannya selalu membawa kurban. Pemirsa dimanapun Anda berada, masa mulai berlalu, hari dan bulan terus bertambah. Akhirnya 6 bulan setelah gugurnya Raden Haryo Jipang, maka pada hari Jumat Legi pada tahun 1550, Kanjeng Sunan Kudus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wafat. Maka berkabunglah seluruh masyarakat Kudus dan kaum muslimin yang ada di Jawa, karena Kanjeng Sunan Kudus terkenal orang yang memiliki ilmu keagamaan yang sangat luas dan sangat tinggi. Oleh sebab itu semuanya merasa kehilangan. Akhirnya berdatangan orang-orang yang melawat untuk memberikan penghormatan terakhir, dan orang-orang besar, orang-orang yang dikenal, maka
sama-sama berdatangan. Tercatat di sana Adipati Jepara hadir, Adipati Ronggojumeno, yaitu Adipati Madiun juga hadir, Haryo Mataram, adik dari Raden Haryo Penangsang, juga ikut hadir. Kemudian Adipati Semarang, Adipati Cirebon, dan Ki Buyut Banyu Biru, walaupun usianya sudah tua, menyempatkan datang ke sana untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Kemudian Ki Butuh Anom, anak dari Ki Ageng Butuh Sepuh, keponakan dari Ki Ageng Tingkir, juga ikut hadir ke sana. Ki Ageng Giring yang ketiga, Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, Juru Mertani, Sutowijoyo, semuanya hadir. Dan tidak lupa di sana juga hadir orang-orang yang paling utama, Kanjeng Sunan Kalijogo, Sultan Hadiwijoyo, Sunan Prapen Giri, Sunan Muria, dan tidak lain Sunan Tembayat juga tidak ketinggalan. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah hari Jumat, orang-orang turun dari sholat Jumat, kemudian para pelayat ini sudah banyak yang pulang berpamitan, maka Panembahan Kudus selaku tuan rumah, putra dari Sunan Kudus, kemudian memberikan bisian khusus kepada Kanjeng Sunan Kalijogo agar jangan terlebih dahulu untuk pulang, karena ada sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan. Oleh sebab itu, kemudian Sunan Kalijogo kemudian membisiki juga, memberitahukan kepada Sultan Hadiwijoyo, kemudian Sunan Muria, Sunan Tembayat, dan juga Sunan Giri Prapen. Akhirnya setelah sholat Jumat sudah selesai dan banyak dari para pelayat ini yang sudah undur diri, akhirnya duduklah, yaitu Panembahan Kudus bersama dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, Sultan Hadiwijoyo, Sunan Muria, Sunan Tembayat, dan Sunan Giri Prapen duduk melingkar. Kemudian Panembahan Kudus memberikan sebuah wasiat yang ditujukan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo. Apa wasiat itu? Wasiat itu adalah bahwa keris pusaka Kiai Setan Kober sungguh-sungguh sebuah pusaka yang sangat berbahaya, karena pusaka ini selalu haus darah. Oleh sebab itu, Kanjeng Sunan Kudus memesan yang terakhir yang diberikan pada anaknya agar disampaikan kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, agar keris pusaka Kiai Setan Kober itu harus dimusnahkan. Dan satu-satunya orang yang mampu memusnahkan itu tidak lain adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemudian tiba-tiba Panembahan Kudus setelah menyampaikan hal itu kepada Kanjeng Sunan Kalijaga yang disaksikan oleh Sultan Hadiwijoyo, Sunan Prapen Giri, kemudian Sunan Muria, dan Sunan Tembayat. Kemudian ditegur oleh Sunan Kalijaga, "Mengapa kamu diam?
apakah masih ada yang perlu disampaikan lagi kepada saya? Kemudian Panembahan Kudus mengatakan, wahai Kanjeng Sunan Kalijaga, satu hari menjelang ayahanda wafat, tiba-tiba pusaka itu hilang, sirna dari kamar Kanjeng Sunan Kudus. Tidak tahu siapa yang mengambil, tetapi yang jelas pusaka itu sudah sirna. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan, apakah ada orang yang sering datang ke rumah Sunan Kudus? Dan siapa yang terakhir mengunjungi Kanjeng Sunan Kudus? Maka Panembahan Kudus, putra dari Sunan Kudus ini menjelaskan, ada seorang pedagang Cina yang namanya Fahin, yang sangat terakhir menemui ayahanda Kanjeng Sunan Kudus. Tetapi Fahin ini adalah seorang saudagar, seorang pedagang yang berasal dari Cina, yang memang sering datang ke rumah untuk membeli kayu-kayu jati yang ada di Kudus. Tetapi yang terakhir Fahin ini ingin membeli kayu-kayu jati yang ada di Kudus ini dalam jumlah yang besar. Itu merupakan sebuah proyek yang akan dilaksanakan di negara Cina. Tetapi karena ayahanda saat itu masih dalam keadaan sakit dan kemudian tidak bisa menemui Fahin ini terlalu lama, maka berpesan kepada saya agar jangan menjual kayu-kayu jati itu kepada orang-orang Cina. Itu adalah orang yang terakhir. Kemudian Kanjeng Sunan Kalijogo juga terus mengejar, apakah ada orang lain selain itu? Panembahan Kudus menjelaskan bahwa orang yang sering datang ke rumah adalah adik dari Raden Haryo Jipang, yaitu Raden Haryo Mataram. Raden Haryo Mataram dan Raden Haryo Jipang, kakak beradik ini, memang sering datang ke rumah menemui ayahanda Kanjeng Sunan Kudus, karena mereka berdua merupakan murid kesayangan dari ayahanda. Itulah orang yang terakhir yang saya ketahui. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya semua dalam keadaan diam. Tidak ada yang berbicara. Semuanya seakan-akan merenung dan mengheningkan cipta, menebak-nebak siapa orang yang mengambil pusaka keris pusaka Kiai Setan Kober itu. Dan kemudian mereka juga membayangkan bahaya yang akan terjadi apabila keris pusaka yang memiliki pamor yang begitu ganas dan selalu haus darah ini dipegang oleh orang-orang yang jahat. Oleh sebab itu, pertemuan itu akhirnya diakhiri. Dan keesokan harinya, maka bertemulah 3 orang, yaitu Sunan Kalijogo, kemudian Sunan Prapen Giri, kemudian Sultan Hadiwijoyo. Kemudian orang bertiga ini berspekulasi bahwa diperkirakan yang paling mendekati kebenaran, orang yang mengambil pusaka itu mungkin saja adalah adik dari Raden Haryo Jipang, yaitu Raden Haryo Mataram. Tetapi Kanjeng Sunan Kalijogo memberikan sebuah sinyal bahwa jangan
pernah menuduh orang sebelum benar-benar terbukti. Oleh sebab itu lebih bagus apabila dikonfirmasi. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, keesokan harinya didatangkanlah, yaitu Raden Haryo Mataram, kemudian menghadap kepada 3 orang itu, dan kemudian ditanya tentang keris pusaka Kiai Setan Kober, apakah ada di tangannya, atau apabila mengetahui informasinya, maka para sunan ini meminta petunjuk kepada Raden Mas Mataram untuk memberitahukan. Ternyata pemirsa dimanapun Anda berada, Raden Haryo Mataram mengatakan bahwa dirinya tidak mengambil dan dirinya tidak mengetahui tentang keris pusaka Setan Kober yang hilang. Karena keyakinannya masih mengatakan bahwa keris itu masih tersimpan di kamar Kanjeng Sunan Kudus. Kemudian untuk meyakinkan 3 orang itu, maka Raden Haryo Mataram bersumpah dengan menyebut nama Allah. Apabila dirinya mengambil, maka mendoakan pada dirinya dan keluarganya tidak selamat. Oleh sebab itu, dengan sumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, akhirnya 3 orang ini yakin, percaya bahwa Raden Haryo Mataram bukan orang yang mengambil pusaka Kiai Setan Kober. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo memberikan saran kepada Sultan Hadiwijoyo agar berhati-hati. Dan juga di tempat itu sebuah kejutan juga diberikan kepada Raden Haryo Mataram, bahwa dirinya sudah terlalu sering mengingatkan kakaknya agar tidak melakukan dendam kesumat kepada sesama saudara. Tetapi kakaknya memang keras kepala, tidak mau mendengarkan nasihat dari adik. Kemudian di tempat itu juga, di hadapan Kanjeng Sunan Kalijogo, Sunan Prapen, dan di hadapan Sultan Hadiwijoyo, menyatakan bahwa dirinya tunduk kepada kerajaan Pajang dan mengikuti apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Kanjeng Sunan Kalijogo, Sunan Prapen, dan juga tunduk kepada pemerintahan Sultan Hadiwijoyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya sinyal hilangnya keris pusaka Kiai Setan Kober ini menurut Kanjeng Sunan Kalijogo menunjukkan tanda-tanda akan adanya bahaya besar. Oleh sebab itu, secara khusus Kanjeng Sunan Kalijogo menunjuk kepada Sultan Hadiwijoyo agar berhati-hati dan terus meningkatkan kewaspadaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Siapakah yang mengambil pusaka itu? Dan sekarang posisinya pusaka itu ada di mana? Oleh sebab itu, tunggulah kelanjutan dari cerita ini. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.